Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah. Setelah kita melalui bulan puasa Ramadan sebulan penuh dengan cara menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan dorongan hawa nafsu. Ramadan adalah syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan dan pelatihan yang mengasah, mengasih, dan mengasuh diri kita menjadi pribadi yang punya self-control yang baik. Kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai persoalan, baik yang boleh maupun tidak, yang disuka maupun yang dibenci. Semua kemampuan untuk mengendalikan diri ini adalah kunci keselamatan dalam hidup kita. Saudara, Ramadan bukan hanya sekedar berdimensi keagamaan, tetapi Ramadan juga berdimensi kebangsaan. Hal ini disebabkan karena kita memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan, dari imperialisme dan kolonialisme pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari Jumat itu bersamaan dengan 9 Ramadan 1394 Hijriah, sehingga bagi kita umat Islam Indonesia, bulan kemerdekaan itu adalah bulan Agustus sekaligus juga bulan Ramadan. Namun yang kita peringati selama ini hanyalah bulan Agustus, sementara bulan Ramadan tidak kita hiraukan sebagai hari kemerdekaan bagi kita. Padahal kalau kita jujur, semangat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu karena spirit bulan Ramadan. Bung Karno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat membacakan teks proklamasi itu dalam kondisi berpuasa. Demikian pula dengan Bung Hatta, karena waktu itu kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dimensi kebangsaan ini yang mesti diingat oleh kita semua, betapa kita mengambil spirit Ramadan sebagai dorongan moral untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi di bulan Ramadan ini terjadi peristiwa besar yang menghantarkan kemenangan bagi umat Islam dalam sepanjang sejarah. Dua perang besar itu adalah Perang Badar dan Fathu Mekah. Perang Badar adalah sebuah perang yang sangat penting dalam sejarah Islam sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Ali Imran ayat 124 sampai dengan 126. Esensi dari ayat itu menjelaskan bahwa kemenangan pada saat perang Badar itu atas berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab tiada kemenangan kecuali darinya, dari zat yang maha perkasa dan maha agung. Wa ma ja'alallahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tiada Allah jadikan hal tersebut sebagai kabar gembira bagi kalian dan sebagai penenang hati kalian dengan kemenangan itu. Tiada kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar adalah perang yang tidak imbang antara pasukan Islam dengan Quraisy. Pasukan Islam dengan kekuatan 313, sementara pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Hisham itu dengan kekuatan 1000 orang. Pasukan yang tidak seimbang ini ternyata dimenangkan oleh umat Islam, umat yang selama ini dibuli, dipersekusi oleh orang Quraisy. Mereka dihina, mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka kemudian diusir dari negerinya, sehingga mereka kemudian melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun dalam rentang waktu 2 tahun saja, hinaan itu berbalik. Kemenangan pada saat Perang Badar adalah sebuah kemenangan yang meningkatkan harkat dan martabat kaum muslimin dan menetapkan Rasulullah sebagai seorang pemimpin agama dan negara yang disegani oleh lawan dan kawan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan yang demikian besar artinya pada kita juga diisi dengan sebuah perang yang maha besar dengan melakukan Fathu Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadi manifestasi terhadap perjanjian Hudaibiyah, ketika Bani Bakr yang berafiliasi dengan Quraisy melakukan serangan terhadap Bani Khaza'ah yang itu berafiliasi dengan umat Islam, maka itulah yang menjadi pemicu dari agresi militer yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi pertanda kemenangan mutlak dari Rasulullah terhadap Quraisy waktu itu. Pasukan Rasulullah itu dengan kekuatan 10.000 orang, ada beberapa yang jatuh meninggal dari umat Islam maupun umat yang lain. Tetapi ini adalah pertanda bahwa kemenangan sudah diraih dan dipegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang maha dahsyat itu, baik perang Badar maupun Fathu Mekah, merupakan perlambang dari bulan Ramadan sebagai bulan kemenangan. Oleh sebab itu kita biasa berucap dengan tulisan, berucap dengan voice, berucap dengan banner, berucap dengan billboard dan segala macam. Ucapan yang biasa kita ungkapkan pada saat kita memasuki bulan Syawal adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal fa'izin wal makbulin wa kullu amin wa antum bi khair.